the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2566. Benar, tapi Tuan Jackson terluka parah dan saya harus segera mengobatinya tanpa penundaan lebih lanjut. Iwan mengangguk. Bagus, ambil Jackson dan kita akan mengantarnya ke rumah sakit terdekat. Keluarga Vex tersentak dan merasa gembira. Karena Jackson berada dalam situasi kritis, mereka bermaksud untuk segera mengirim Jackson ke rumah sakit dan tidak mau memikirkan apakah Iwan adalah pelakunya. Nah, karena kamu bilang kamu tidak bertanggung jawab untuk ini, kamu akan datang ke rumah sakit bersama kami. Begitu Jackson membaik atau sadar, kami akan melepaskanmu setelah kami memastikan bahwa kamu bukan pelakunya. Roman menambahkan dan mengalihkan pandangan tajamnya ke arah Iwan. Dia tahu bahwa Jackson mungkin masih hidup, tapi bukan berarti Iwan bukanlah orang yang menyerangnya. Selama Iwan tetap menjadi tersangka, Roman tidak bisa melepaskannya. Oleh karena itu, Roman bermaksud membawa Iwan ke rumah sakit dan begitu Jackson tersadar, mereka akan mengetahui apakah Iwan yang bertanggung jawab. Tidak, Tuan Jackson terluka parah dan tidak ada waktu untuk mengirimnya ke rumah sakit. Aku sudah memberitahumu bahwa aku bisa membantunya. Jika kalian tidak perlu mengirimnya ke rumah sakit, kata Iwan. Dia menyadari bahwa keluarga Vex mungkin tidak mendengarnya karena kegembiraan dan mengulanginya sekali lagi. Apa? Kamu akan merawat Jackson? Apakah kamu seorang dokter? Roman dan yang lainnya bertukar pandang bingung. Benar, saya cukup mahir dalam bidang kedokteran dan saya baru saja menutup sirkulasi di sekitar jantungnya. Dan selama saya segera mengobatinya, saya yakin bisa membangunkannya, kata Iwan. Itu tidak perlu. Tidak ada peralatan medis di sini dan lebih aman untuk mengirim Jackson ke rumah sakit saja. Roman ragu-ragu sejenak dan langsung menolak saran Iwan. Dia tidak tahu seberapa terampil Iwan, tetapi berasumsi bahwa Iwan tidak bisa membantu mengingat usianya. Jackson baru saja hidup dan tanpa peralatan medis apapun, Roman tidak menyangka bahwa Iwan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Jackson. Yang paling penting, Iwan masih menjadi tersangka utama dan tidak mungkin dia membiarkannya merawat Jackson. Jika Iwan melakukannya dengan ceroboh atau jika dibuat kacau karena sengaja, Jackson akan binasa selamanya dan tidak mungkin dia akan memperlakukan nyawa cucunya tanpa berhati-hati. Tidak, aku sudah memberitahumu bahwa kondisi Tuan Jackson tidak memungkinkan untuk dia dibawa ke rumah sakit. Jika kalian bersikeras melakukan ini, aku akhirnya akan membunuhnya. Iwan tahu bahwa Roman melakukannya dan tidak percaya padanya, dan Iwan merasa tidak senang. Namun nyawa Jackson dipertaruhkan dan Iwan menahan rasa frustasinya untuk terus meyakinkan Roman dengan harapan nasihatnya akan ditanggapi dengan serius. Bab 2567. Omong kosong, kami adalah keluarga. Jackson dan kami tidak akan pernah menyakitinya. Sebaliknya, kamu terus menghentikan kami untuk mengirimnya ke rumah sakit. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Romy meraung. Sama seperti Roman, Romy juga tidak percaya pada kalian Iwan dan karena dia sangat yakin bahwa Iwan adalah pelakunya. Tidak mungkin Romy menyerahkan Jackson kepada Iwan. Ya, nah jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, ikuti kami saja ke rumah sakit. Jangan hentikan kami untuk mengirim Jackson ke rumah sakit. Setelah dokter menyembuhkan Jackson, dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada kita. Kedua tetua itu setuju melihat betapa keras kepalanya mereka. Iwan merasa sangat marah. Kenapa kalian? Awalnya mereka secara salah menuduhnya membunuh Jackson dan para penjaga juga. Dan sekarang mereka mencegahnya merawat Jackson. Meskipun Iwan seringkali cukup toleran, Iwan mulai kehilangan kesabaran. Untuk sesaat, Iwan bahkan berpikir untuk menyerahkan Jackson kepada keluarga Vex dan membiarkan mereka menuai apa yang mereka tabur.
Namun Iwan tahu bahwa dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kelangsungan hidup Jackson adalah prioritasnya saat ini dan luka-lukanya terlalu parah. Jika keluarga Vex memindahkannya, kemungkinan besar Jackson akan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Sebagai seorang dokter, Iwan tidak bisa menyaksikan keluarga Vex membunuh Jackson. Di sisi lain, keluarga Vex bersikeras bahwa Iwanlah pelakunya dan jika Jackson mati, Iwan kemungkinan besar akan disalahkan dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah akan lebih sulit. Ini bukanlah hal yang Iwan inginkan. Baiklah, cukup Romi. Kirim Jackson ke rumah sakit sekarang juga. Sesepuh, suruh Tuan Gusnadi ikut bersama kita. Sebelum dia terbukti tidak bersalah, dia tidak diperbolehkan bergerak sama sekali. Roman tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting dan segera memerintahkan yang lain. Ya, Romi mengabaikan Iwan dan mengulurkan tangan untuk melepaskan Jackson. Berhenti, kalian akan membuatnya terbunuh. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Iwan terpancing oleh kekeras-kepalaan mereka. Tanpa ragu, Iwan melambaikan tangannya dan mengirimkan gelombang energi kuat yang membuat Romi kewalahan dalam sekejap. Bam! Romi pun terkejut dan sebelum dia sempat bereaksi, dia dikirim terbang. Untungnya, Iwan menahannya dan dia tidak mengalami cedera apapun. Nak, beraninya kamu. Roman sangat marah. Dia sudah berpikir bahwa Iwanlah yang bertanggung jawab dan tindakan Iwan dalam menghentikan mereka mengirim Jackson ke rumah sakit. Sepertinya Iwan sengaja mencoba untuk membunuh Jackson. Roman menolak membiarkan Iwan melakukan apa yang dia mau dan melancarkan serangan kuat ke arahnya tanpa ragu-ragu. Dia bersiap untuk mengalahkan Iwan terlebih dahulu dan menunggu sampai Jackson bangun untuk menentukan apakah Iwan adalah pelakunya. Bab 2568. Tetua Vex, ingat bahwa Anda meminta ini ya karena Anda menolak untuk melihat alasannya. Jangan salahkan saya atas apa yang akan saya lakukan. Iwan menyipitkan matanya dengan dingin dan mengambil langkah maju untuk meluncurkan penjarahan bumi. Aliran energi yang kuat berkumpul di sekitar jarinya dan dikirim ke arah Roman. Sombong sekali, ketahuilah tempatmu, nak. Roman tertawa dengan marah. Berdasarkan pertarungan antara Romi dan Iwan, Roman bisa menebak bahwa Iwan hanya berada di tahap akhir alam Augana. Meskipun itu mungkin terlalu kuat untuk ditangani Romi, Iwan tidak bisa menyaingi Roman dalam hal kekuatan. Sebagai pemimpin keluarga Vex, Roman telah lama mencapai tahap semi yang muna dan bahkan hampir mencapai tahap yang muna. Iwan yang masih berada di tahap alam Augana tidak dapat bermimpi untuk membandingkannya. Namun Iwan dengan arogan mencoba menghadapinya secara langsung. Mengingat bagaimana Iwan menghentikan mereka untuk membawa Jackson ke rumah sakit, Roman berasumsi bahwa Iwan merencanakan sesuatu yang tidak baik dan tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Dengan pemikiran ini, Roman tidak menahan diri dan berniat menghabisi Iwan dengan satu pukulan. Sebelum membawa Jackson ke rumah sakit, dia pasti punya keinginan untuk mati. Romi yang baru saja berdiri dan para tetua mencibir sambil memandang Iwan dengan jijik. Mereka tahu tentang kekuatan Roman yang sebenarnya dan tidak mengira anak muda seperti Iwan akan memiliki peluang melawannya. Romi merasa malu karena dia berulang kali diterbangkan. Romi merasa malu karena dia berulang kali diterbangkan oleh pemuda dan rasa frustasinya membuatnya membenci Iwan. Karena dia sangat yakin bahwa Iwan bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, Romi sangat berharap Roman dapat segera menghabisi Iwan untuk membalaskan dendam Jackson. Namun kenyataan kejam dan apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka semua. Bam! Mengikuti suara yang memekakan telinga, penjarahan bumi Iwan berbenturan dengan serangan Roman. Meskipun kekuatan Iwan secara keseluruhan telah mencapai tahap akhir alam yang muna, tanpa pil pemicu energi dan trik lainnya, kekuatan sebenarnya Iwan hanya berada di tahap akhir alam Augana. Kekuatannya tidak bisa menandingi Roman dan tidak mungkin dia bisa menangkis serangan itu. Energi sejati Roman terkoyak melalui energi spiritualnya dan melesat ke arahnya. Pada saat-saat terakhir, Iwan memiringkan tubuhnya untuk menerima serangan dengan pelindung dada kaisar miliknya. Di levelnya saat ini, pelindung dada kaisar bisa menangkis apapun. Serangan di tahap
awal alam yang muna atau di bawahnya. Karena Roman hanya berada di tahap semi yang muna, dia tidak mungkin bisa melewati pelindung dada kaisar. Setelah menangkis serangan itu, Iwan tetap tidak terluka dan tidak bergerak. Bab 2569. Ambil ini, Iwan mengulurkan tangannya dan yang lain dan meluncurkan penjarahan bumi lainnya dengan kecepatan kilat. Apa? Itu tidak mungkin. Roman tertegun saat merasakan serangan Iwan. Dia awalnya mengira bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan Iwan dengan satu pukulan dan tidak menahan diri sama sekali, yang membuatnya bingung. Serangannya tidak melukai Iwan sama sekali. Iwan tidak hanya menangkisnya, tetapi dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas. Ini benar-benar mengejutkan Roman. Roman ingin menghindar, tetapi masih dalam momentum serangan awalnya. Pada saat-saat terakhir, Roman mengumpulkan sisa energi sejati di dalam dirinya dan mundur dari penjarahan duniawi Iwan dengan kecepatan superiornya. Berlari begitu cepat, kamu tidak akan bisa lolos. Iwan mengejek dan memahami niat Roman. Lalu Iwan mengambil langkah besar ke depan dan meluncur Phantom Step. Serangannya semakin mendekati Roman saat dia menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli seberapa kerasnya Roman mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri dari Iwan. Brengsek, hati Roman hancur dan dia tidak punya pilihan selain melancarkan serangan balik dengan tergesa-gesa. Bam! Mengikuti suara yang memekakan telinga, penjarahan bumi Iwan merobek pertahanan Roman dan membuatnya terbang. Roman mendarat di tanah dan meludahkan seteguk darah, jelas menderita luka dalam. Hah? Dia dikalahkan? Bagaimana mungkin? Romi dan para tetua mengucak mata, mereka tidak percaya. Mereka semua tahu betapa hebatnya Roman dan semua berasumsi bahwa Iwan mempunyai keinginan untuk mati yang menantang Roman secara langsung. Namun, kenyataan membuktikan bahwa mereka salah. Tak satu pun dari mereka mengharapkan segalanya menjadi berbeda. Iwan justru berhasil mengalahkan dan melukai Roman yang berada di tahap semi alam yang muna hanya dengan satu jari. Sungguh tidak nyata hingga mereka semua terguncang. Bagaimana ini bisa terjadi? Roman juga sama terkejutnya. Meletakkan tangannya di atas dadanya yang sakit. Dia berjuang untuk bangun dengan ekspresi gelap. Berdasarkan kecepatan dan daya ledak Iwan, Roman tahu bahwa Iwan hanya berada di tahap akhir alam Augana yang berjarak beberapa mil jauhnya dari tahap semi yang muna saat tempat dia berada. Namun entah bagaimana Iwan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Sungguh sulit dipercaya dan dia tidak tahu bagaimana Iwan bisa melakukan hal seperti itu. Bab 2570. Tetua Fix. Anda tidak bisa mengalahkan saya akan memberikan Anda satu kata peringatan terakhir. Tuan Jackson terluka parah dan akan terlambat saat Anda membawanya ke rumah sakit. Saya satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Aku ingin kalian berhenti omong kosong ini, atau kalian hanya akan mempermalukan diri kalian sendiri, kata Iwan dengan tenang di belakang punggungnya. Dia tahu bahwa ini hanyalah kesalahpahaman dan Iwan menahan Roman. Jika dia tidak melakukannya, Roman akan menderita lebih dari sekedar luka ringan. Namun jika mereka menolak untuk melihat alasannya dan menunda waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali Jackson, Iwan tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatannya. Kenapa kamu? Jangan sombong dulu, nak. Kamu hanya berhasil mengalahkanku karena kamu memiliki harta karun. Itu bukan kekuatan yang sebenarnya. Roman mengejek. Saat dia menghadapi Iwan secara langsung, Roman bisa melihat bahwa energi sejatinya merobek pertahanan Iwan dan menghantam dadanya. Namun Iwan tetap tidak terluka dan bahkan tidak mundur. Satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk hal ini adalah bahwa Iwan memiliki harta pertahanan di tahap semi alam yang muna atau di atasnya. Kalau tidak, Iwan tidak akan mampu menangkis serangan itu. Tidak heran jika anak ini menggunakan harta karun. Kesadaran muncul di benak Romi dan para tetua. Mereka semua awalnya bingung bagaimana pemuda seperti Iwan bisa mengalahkan Romi hanya dengan satu jari. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari bahwa Iwan memiliki alat pertahanan di tahap semi yang muna atau lebih tinggi. Karena alat inilah Iwan berhasil mengalahkan Roman. Meskipun alat itu kuat, penggunaannya mungkin dibatasi hingga 3 kali, jadi itu tidak dihitung sebagai kekuatan sebenarnya.
Keluarga Vex langsung memutuskan bahwa mereka tidak perlu takut pada Iwan. Biarkan kami membantumu, sekuat apapun harta karun, dia tidak mungkin melawan kita bertiga pada saat yang sama. Kedua tetua itu berteriak sebelum melangkah ke sana di sisi Roman mengepung Iwan. Baiklah, ayo bekerja sama dan kalahkan dia. Roman mengangguk. Roman tahu bahwa Iwan kemungkinan besar telah mencapai tahap akhir alam Augana dan dengan harta karun yang begitu kuat yang dimilikinya, Roman tidak akan mampu mengalahkan Iwan sendirian. Karenanya, Roman hanya bisa bekerja sama dengan para tetua. Para tetua adalah dua praktisi bela diri paling kuat di antara 5 tetua dalam keluarga. Mereka juga telah mencapai tahap semi yang muna dan sedikit lebih lemah daripada Roman. Dengan 3 praktisi bela diri di tahap semi yang muna, mereka dapat dengan mudah menghabiskan batas harta karun Iwan dan mengalahkannya.